Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat, yang pintar, anak-anak ibu yang soleh-soleha? Insya Allah kalian semua dalam kondisi sehat semua ya, amin. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan listrik statis, dengan subtema kelistrikan pada sel saraf, hewan-hewan penghasil listrik, dan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Quran Surat Ar-Rum ayat 24 ini adalah contoh dari listrik statis yang ada di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran, nah, yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf. Apa sih sel saraf? Jadi, setiap manusia itu memiliki sistem saraf. Sistem saraf ini yang mengontrol semua aktivitas tubuh manusia, yaitu dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang dan tanggapan atau reaksi yang dalam bentuk pulsa elektronik. Contohnya yaitu gerak otot. Tubuh manusia memiliki gejala kelistrikan khususnya pada saraf atau disebut dengan impuls. Contohnya, pada saat kulit kita dicubit, maka kita akan merasa sakit. Mengapa seperti itu? Karena kulit menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan tersebut diubah oleh saraf menjadi impuls. Kemudian, aliran impuls oleh tubuh tersebut disebut dengan biolistrik yang bersumber dari ATP. Dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Ini adalah fungsi sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri atas sel-sel saraf. Setiap sel saraf terdiri dari 3 bagian. Ada badan sel saraf, ada dendrit, ada akson atau neurit. Selain itu ada juga selubung myelin, ya. Kemudian ada sel Schwann, nodus Ranvier. Sel saraf itu menghantarkan listrik karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan luar membran sel. Ya, jadi perhatikan ion-ion positif dan negatif yang ini berada di luar dan di dalam akson akan terjadi pertukaran. Prinsipnya seperti listrik statis yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi, rangsangan ion yang cukup kuat akan mengaktifkan pompa ion sehingga terjadi pertukaran ion. Sel saraf yang tidak menghantarkan impuls, maka muatan positif Na+ akan melingkup bagian luar bermuatan positif plus dan membran sel bagian dalam akan bermuatan negatif atau Cl-. Tubuh kita kalau kita ibaratkan seperti kabel, ya, jadi ini memiliki konduktor dan isolator. Konduktor yaitu penghantar arus listrik. Bagian apa yang bersifat konduktor? Di sini ada akson, ya. Jadi yang bersifat konduktor adalah akson dan cairan tubuh. Cairan tubuhnya yaitu darah, cairan jaringan, dan sitosol. Sedangkan yang bersifat isolator adalah myelin pada akson, ya. Isolator adalah bahan yang bersifat menghambat aliran listrik. Berdasarkan ada tidaknya myelin, maka dibagi menjadi 2 macam neuron. Yang pertama yaitu neuron yang berselubung myelin. Kemudian neuron yang tidak berselubung myelin. Perhatikan ya nih, ada 2. Jadi tidak berselubung myelin dan berselubung myelin. Untuk akson yang tidak berselubung myelin,
Jadi terjadi hantaran arus listrik sepanjang akson. Nih, ya, jadi sepanjang ini terjadi hantaran arus listrik. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah listrik-listrik yang mengalir. Kemudian untuk akson yang tidak berselubung myelin, untuk akson yang berselubung myelin ini, yang bagian-bagian biru, ini adalah myelinnya. Maka terjadi beda potensial di daerah akson yang tidak diselubungi myelin. Daerah itu disebut dengan nodus Lanfear. Nah, kalau ini myelin, maka antara myelin satu dengan myelin lainnya terdapat bagian yang tidak diselubungi myelin. Nah, ini daerah ini yang disebut dengan nodus Lanfear. Pada daerah ini terjadi tarik-menarik muatan listrik. Nah, dari sini maka kita simpulkan bahwa fungsi myelin selain sebagai pelindung akson juga dapat berfungsi untuk mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Hewan-hewan penghasil listrik, di sini ada ikan belalai gajah. Jadi perhatikan ekornya mirip seperti belalai gajah. Organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroflux pada bagian ekor. Di sini bagian ekor ini menghasilkan listrik statis. Kemudian ada ikan pari. Perhatikan pada kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik sampai 220 volt. Ya, lumayan ya. Seperti listrik di rumah kita ya. Kemudian berikutnya ada hiu kepala martil. Jadi bagian kepalanya ini terdiri dari ratusan ribu elektroreseptor yang berfungsi untuk menerima sinyal sampai 1,5 miliar volt. Fungsinya untuk mengetahui letak mangsa, kemudian untuk menghindari predator, dan untuk mendeteksi adanya arus laut yang disebabkan oleh magnet bumi. Kemudian ada Echidas, bagian moncong mulutnya, perhatikan. Jadi di sini fungsinya untuk mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsanya. Kemudian ada belut listrik. Belut listrik ini menghasilkan kejutan listrik yang tidak lelah sampai 1 jam, di mana kejutan ini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Kemudian ada lele listrik. Ini menghasilkan sampai 350 volt. Energi ini setara untuk menyalakan komputer 45 menit. Kemudian penggunaan listrik statis dalam teknologi. Ya, contohnya ada seperti ini. Kalian bisa lihat juga dalam buku kalian ada. Contohnya penangkal petir. Kemudian mesin fotokopi, mesin printer laser. Kemudian elektrokardiograf. Apa ini elektrokardiograf? Yaitu alat yang berfungsi untuk mengatur atau merekam aktivitas listrik di jantung, ya. Kemudian ada pengecatan mobil. Ya, demikian tadi materi dari saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dikomunikasikan di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.